Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai manusia yang masuk neraka ya, dengan segala perilakunya ya. Dan pesan Allah juga ya, agar beberapa hal yang dipesankan dalam Al-Quran agar ya, jadi mari kita lanjutkan di dalam surah Saba ya. Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan hari kiamat itu diperintah untuk mengatakan demi Tuhanku. Nah, 3 kata demi Tuhanku ini berada pada surah Saba ya, ayat 3, surah At-Taubun ayat 7. Setelah kita subuh tadi malam, ayat itu merupakan ayat-ayat penting ya, yang mengingatkan kita untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada nur. Nah, kepada nur. Jadi Al-Quran itu sudah tahap nur, bukan tilawah lagi ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan dalam bacaan Quran itu, ada 4 tingkat ya. 1 Iqra. Iqra itu membaca saja, baca ya. Kemudian tilawah ya, yaitu baca sambil memahaminya, paham. Kemudian nuron, membaca paham, kemudian menjadi zikr yang dimasukkan di dalam hati. Itulah minimal yang harus kita capai dalam pesan di dalam surah At-Taubun pada saat di mana hari kita dinyatakan dibongkar segala kesalahan-kesalahan kita ya. Jadi begini, nuron itu kita tahu misalnya perintah untuk memberi ingat. Kita tahu bahwa untuk memberi ingat kepada saudara-saudara kita ya, mungkin pada posisi hanya sekedar saja. Kita tahu potensi kita. Nah, itu, ya. Jadi untuk ruhan, untuk dilaksanakan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu tergantung anugerah Allah kepada kita, tergantung kurnia yang diberikan Allah kepada kita ya, gitu. Jadi kalau kita mampu ya, misalnya berharta sangat banyak, kita bisa menjadi khalifah dalam urusan harta ya. Di dalam surah Al-Hadid, jadi kita punya harta menjadi khalifah dalam mengolah harta untuk kepentingan umat. Jadi bisa kita lakukan memberikan apa yang disebut dalam Quran qardon hasanah, memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berharta, tidak bisa kita lakukan. Tapi kita tahu. Nah, itu maksudnya sampai pada nuron. Mari kita perhatikan dalam surah Saba. Ada sumpah Nabi Muhammad SAW di ayat ketiga ya.
Bala wa rabbi. Gitu ya. Jadi di dalam surah Saba ini merupakan diawali dengan alhamdulillah. Di ayat pertama itu alhamdulillah, ini merupakan salah satu dari 5 surah di dalam Al-Quran yang diawali oleh alhamdulillah. Saya sudah sampaikan ada 33 substansi alhamdulillah dalam Al-Quran ini, menggambarkan alhamdulillah yang berkenaan dengan kehidupan dunia kita. Kemudian alhamdulillah berkenaan dengan hari akhirat. Misalnya dakwahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ucapan ketika orang masuk surga, ya. Jadi tergambar oleh kita alhamdulillah itu ada 2 bagian, termasuk sabak, ya, mengenai kehidupan di akhirat nanti, ya. Atau fasilitas yang diberikan Allah kepada kita untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan dialah yang maha bijaksana. Gitu kan? 2 kali, ya. Alhamdulillahnya 2 kali dalam ayat ini. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh walahul hamdu fil akhirah. Nah, ya. Ditegaskan lagi memuji Allah untuk kehidupan akhirat. Wa huwal hakimul khabir. Dia maha bijaksana dan maha pengetahui. Khabir itu teliti sekali, ya. Teliti sekali. Ibarat ketelitian itu tidak mungkin salah, gitu. Kemudian kita lanjut dengan ayat kedua. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dialah yang maha penyayang, maha pengampun. Artinya yang masuk ke bumi yaitu hujan, ya. Air hujan termasuk juga turunnya Al-Quran. 2, kalau kita bicara masalah air hujan, maka ada 2 pengertian yang selalu diikuti oleh setelahnya itu Al-Quran, ya. Itu apa yang keluar langit, yaitu segala macam pahala ibadah kita untuk menuju langit, ya. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Dia mengetahui apa yang masuk di bumi, wa ma yakhruju minha, apa yang menuju langit, keluar ke langit, ya. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, apa yang menuju langit, ya. Jadi penuh catatan kita, ya. Wa huwa rahimul ghafur, dan dia maha penyayang dan maha pengampun. Artinya ujung ayat, ya, misalnya seperti ayat ini, wa huwa rahimul ghafur, ya.
Dia Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Nah, jadi di otak kita terbayang bahwa isi daripada ini, ayat-ayat ini penuh kasih sayang dan ampunan. Karena apa yang dilakukan di dalam ayat ini adalah suatu yang berat, ya. Namun Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Seandainya yang menuju langit itu, ya, pahala-pahala ibadah-ibadah kita dikit, nggak banyak, nah itu ya, tentu perlu pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Wa qala alladzina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Wa qala alladzina kafaru la ta'tina as-sa'ah, enggak akan datang. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad, katakan demi Tuhanku, demi Tuhanku, ya, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib. La ta'tiyannakum, itu kum itu kita itu. Dia bicara kepada orang kedua, menyentuh, langsung kita rasakan kamu, gitu ya. Alimil ghaib, dia Maha mengetahui yang gaib. La ya'zubu anhu, tidak tersembunyi atasnya, baginya, ya. Mithqalu dzarrah, walaupun sebesar zarrah, bisama wat, di semua seluruh langit semesta alam, wala fil ard, dan juga di bumi, wala asrar, dan tidak juga tersembunyi sesuatu yang lebih kecil min dalik, darinya, wala akhbar, dan yang paling besar, illa fi kitabim mubin, kecuali ya, apa yang dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, sekarang kita lanjutkan pesan-pesan berikut ini. Di sini insya Allah kita termasuk orang yang berilmu. Di sini berilmu, diberi penekanan kepada orang-orang yang berilmu di sini, ya. Liyajziyalladzina amanu, dan orang-orang agar dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, surga maksudnya, ya. Liyajziyalladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Nah, ini menunjukkan mengarah kepada orang yang berilmu, ya. Lompati saja ayat 4, ayat nomor 5 itu, karena biasa diceritakan keseimbangan. Kalau orang yang masuk surga pasti diceritakan orang yang masuk neraka. Kita lompati saja. Dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, ya, berpendapat bahwa
wahyu yang diturunkan kepada Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Ya. Wa yaral ladzina utul ilma, dan orang berilmu berpendapat. Jadi di sini diberikan kemampuan kepada orang yang berilmu itu untuk berpendapat, ya. Karena ilmu yang ada itulah memungkinkan seorang berpikir, seorang bisa mengambil kesimpulan, dan seorang bisa berpendapat. Gitu ya. Alladzi unzila ilaika, apa yang diturun kepada engkau Muhammad, mir rabbika, dari Tuhanmu, huwal haq, itu yang benar. Dan dia diberi petunjuk oleh Allah, wa yahdi ila siratil aziz, wa yahdi ila siratil azizil hamid, jalan petunjuk, jalan yang Allah berkuasa dan Allah Maha Terpuji. Ini tingkatnya, itu tingkat ayat-ayat ini sudah berada di atas, gitu ya. Saya kira kita cukupkan saja untuk kaitan dengan warabbi, ya. Artinya sumpah Nabi Muhammad SAW itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin sedikit koreksi. Kemarin saya mengatakan bahwa di dalam surat At-Taghabun itu satu-satunya ayat berkenaan dengan nur, ya, berkenaan dengan nur. Jadi maksud saya di level ini, ya, bunyinya begini, ya. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nur, gitu ya. Jadi berimanlah kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu di sini pada posisi nur. Pada surah At-Taghabun, orang ini yang beriman ini, ya, dia mempelajari Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an itu menjadi nur. Ini menjadi nur, ya. Di dalam ayat ini ada proses. Tetapi di dalam surah An-Nisa, ya, ayat 174 175, maka nur itu, ya, diawali dengan ya ayuhan nas, ini kepada manusia. Jadi memungkinkan kadang-kadang orang kafir pun bisa jadi mu'alaf, kemudian dia berjuang sungguh-sungguh berkenaan dengan agama karena dia sudah mencapai nur, gitu ya, gitu. Kalau tadi yang memang betul-betul orang Islam, ya, yang sungguh-sungguh. Kalau ini kemungkinan ada. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun, telah datang kepadamu bukti kebenaran Rasulullah mir rabbikum wa anzalna ilaikum, diturun kepada engkau nuram mubina, cahaya Al-Quran kepada yang terang. Artinya bisa saja kita saksikan, kan, seorang mualaf berjuang dia, ya, jadi mujahid, ya, karena mereka sudah dapat Al-Quran itu berupa nur, ya. Kita lanjut lagi. Fa ammal ladzina amanu billah
Maka adapun orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu, dia yang berpegang teguh bihi, kepada Al-Quran, fasayudkhiluhum fi rahmatim minhu wa fadlin, ya. Maka Allah akan memasukkan mereka dalam rahmat Allah dan karunia-Nya. Wa yahdihim ila siratam mustaqima. Nah, ini juga sama nadanya tapi berbeda sasarannya, ya. Kalau tadi sasaran orang yang betul-betul belajar, ya. Yang tadi yang kedua itu betul-betul orang, ya, seperti katakanlah mu'alaf sampai dia jadi pejuang, ya. Ya, karena sudah dapat nur. Kalau sedangkan kita kan sudah lama tidak berjuang, tidak, karena tidak dapat nur, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.